Langit dan bumi menjadi saksi bisu akan sebuah kisah penciptaan yang agung, manusia pertama yang mulia, yang diciptakan dengan kasih dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam diberikan amanah sebagai nabi pertama yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan tauhid dan menjadi pemimpin pertama di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang keinginannya untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Para malaikat bertanya untuk mencari tahu hikmah di balik penciptaan Adam dan keturunannya, bukan untuk membantah, menghina, atau dengki terhadap keturunan Adam seperti yang dipahami oleh sebagian mufasir. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Menurut salah satu pendapat, kerusakan dan pertumpahan darah sudah pernah terjadi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan hal itu dilakukan oleh para jin dan sekelompok jin lainnya. Jin sudah ada 2000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, dan mereka saling menumpahkan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sepasukan malaikat untuk menghalau mereka ke semenanjung lautan. Menurut pendapat lain, para malaikat mengatakan demikian karena mereka tahu bahwa makhluk-makhluk yang diciptakan dari unsur bumi biasanya berwatak demikian. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan para malaikat, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Artinya, Allah mengetahui maslahat besar di balik penciptaan manusia yang tidak mereka ketahui. Di antaranya akan muncul para nabi, rasul, orang-orang syidikin, dan syuhada dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai hamparan bumi. Warna-warni tanah yang tersebar di seluruh bumi ini menjadi sebab keturunan Nabi Adam alaihissalam lahir dengan beragam warna kulit hingga saat ini. Variasi tersebut mencerminkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan keanekaragaman manusia. Tingginya 60 hasta atau sekitar 27,43 meter, yang sering dibulatkan menjadi 30 meter. Hal ini selaras dengan penelitian yang dimuat dalam jurnal Madaha Yisrael Be'Anglit Variet, yang menyatakan bahwa tinggi rata-rata manusia zaman dahulu 90 kaki atau sekitar 7,43 meter, seperti yang dijelaskan dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam berdasarkan bentuknya dengan tinggi 60 hasta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah dan berilah salam kepada para malaikat, dan dengarkanlah apa yang mereka katakan kepadamu. Itulah kehormatan bagimu dan keturunanmu." Ukuran tubuh manusia terus-terus menyusut secara bertahap hingga sekarang. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hikmah terbaik terkait penyusutan tubuh manusia, karena rencananya selalu yang terbaik. Meski manusia saat ini tidak memiliki postur tubuh setinggi Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar bahwa penghuni surga nantinya akan memiliki postur tubuh yang serupa dengan nenek moyang mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tubuh penghuni surga akan kembali ke bentuk awal penciptaan manusia. Seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tinggi badan para penghuni surga ketika mereka memasuki surga adalah 60 hasta, seperti pohon kurma yang tinggi. Mereka makan buah-buah pohon di surga sambil berdiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama semua benda yang diketahui manusia, mulai dari nama manusia, hewan, bumi, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, hingga nama-nama benda lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan nama lembaran, takdir, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan nama-nama benda dan sifat-sifatnya, mulai dari benda-benda besar hingga kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Syad, "Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud sebagai tanda penghormatan." Maka seluruh malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia termasuk golongan yang kafir. Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangimu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"
Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, dan sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sungguh, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan dengan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Surah Syad 71 hingga 78. Hasan al-Basri menuturkan iblis sama sekali bukan golongan malaikat. Pada mulanya, iblis berasal dari golongan jin. Namun, kala mereka berbuat onar di bumi, Allah mengutus sepasukan malaikat, membunuh dan mengusir mereka ke semenanjung-semenanjung lautan. Iblis termasuk di antara jin yang ditawan, kemudian dibawa naik ke langit, dan kemudian ia singgah di sana. Saat para malaikat diperintahkan bersujud, iblis enggan menuruti perintah itu. Ibnu Mas'ud menyatakan, iblis pada mulanya adalah pemimpin para malaikat di langit paling bawah. Ibnu Abbas menambahkan, namanya Azazil. Riwayat lain menyebutkan namanya Harits. Ada juga yang menyatakan, iblis berasal dari salah satu golongan malaikat bernama jin. Mereka bertugas menjaga surga. Ia termasuk yang paling mulia, paling banyak ilmu dan ibadah di antara mereka dan memiliki 4 sayap. Namun kemudian Allah mengubah wujudnya menjadi setan yang terkutuk. Allah memerintahkan Adam alaihissalam untuk tinggal di surga bersama istrinya. Allah berfirman, "Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Baqarah 35. Iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Adam berjalan di sana seorang diri tanpa seorang istri mendampingi agar bisa merasa senang. Adam lalu terlelap sesaat. Setelah bangun, ternyata ada seorang wanita duduk di dekat kepalanya. Ia diciptakan Allah dari tulang rusuk Adam. Adam bertanya, "Kamu siapa?" "Aku seorang wanita," jawab Hawa. "Kenapa kau diciptakan?" tanya Adam. "Agar kau merasa senang padaku," jawabnya. Para malaikat kemudian bertanya kepada Adam karena mereka tahu luasnya ilmu Adam. "Siapa namanya, wahai Adam?" Nabi Adam menjawab, "Namanya Hawa." "Kenapa disebut Hawa?" tanya para malaikat. "Karena ia diciptakan dari benda hidup," jawab Adam. Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek saat ia tidur. Kemudian tulang tersebut diganti dengan daging. Setelah Hawa diciptakan dan hidup bersama Adam di surga, di dalam surga tersebut, Adam dan Hawa memperoleh bimbingan, tuntunan, perintah, dan larangan dari Allah, sebagaimana yang diberikan kepada umat manusia di dunia. Allah mengizinkan keduanya menikmati segala jenis makanan yang ada di surga, kecuali buah dari pohon terlarang. Para mufasir memiliki beragam pendapat terkait pohon dan buah terlarang ini. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud adalah pohon anggur. Orang-orang Yahudi mengatakan pohon yang dimaksud adalah gandum. Biji-bijian gandum ini lebih lembut dari keju dan lebih manis dari madu. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa buah tersebut adalah kurma. Sementara Abu Aliyah menyatakan, siapapun yang memakan buah pohon tersebut pasti mengeluarkan hadas, dan di surga tidak patut ada hadas. Perbedaan pendapat ini intinya hampir sama. Allah sengaja tidak menyebut buah apa persisnya. Andai ada maslahat di balik penyebutan nama buah yang dimaksud, tentu sudah Allah sebutkan, sama seperti hal-hal lain yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Lalu iblis berusaha mengeluarkan Adam alaihissalam karena iri dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tipu daya berupa bujukan dan rayuan dilakukan oleh iblis agar dapat mengeluarkan keduanya dari surga. Iblis membisikkan pikiran jahat dan berkata kepada Adam, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini dan melarang kalian berdua memakan buah ini, tidak lain agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga." Artinya, jika kalian berdua memakan buah itu, kalian berdua menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga.
Dan setan bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasehat." Setan membujuk mereka dengan tipu daya. Hawa lebih dulu memakan buah pohon tersebut, dan dialah yang menyebabkan Adam memakannya. Andai saja Hawa tidak mengkhianati suaminya, Adam tidak akan memakan buah pohon terlarang tersebut. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Saat itu kedua mata Adam dan Hawa terbelalak dan keduanya mengetahui bahwa mereka telanjang. Kemudian keduanya mencari dedaunan buah tin lalu mereka gunakan sebagai untuk menutupi aurat mereka. Rasulullah bersabda, "Sungguh, Allah menciptakan Adam, lelaki berbadan jangkung, berambut lebat, seakan-akan pohon kurma menjulang tinggi. Saat memakan buah pohon, pakaiannya terlepas dan bagian pertama yang terlihat adalah auratnya. Saat melihat auratnya, Adam berlari di surga. Allah memerintahkan dua malaikat untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari dekatnya. Jibril kemudian melepas tiara dari kepala Adam dan Mikail melepas mahkota dari keningnya. Dahan sebuah pohon kemudian mengait hingga Adam mengira hukuman disegerakan untuknya. Adam menundukkan kepala dengan mengatakan, "Ampun, ampun." Allah berfirman, "Apa kau melarikan diri dariku?" Adam menjawab, "Bukan, tapi karena aku malu padamu, wahai penolongku." Rabb menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?" Keduanya berkata, "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri." Setelah menyadari kesalahannya, Adam dan Hawa meminta pertaubatan kepada Allah. Pertaubatan Adam dan Hawa diterima oleh Allah, namun Allah tetap memberikan hukuman akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Keduanya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Turunlah kalian dari surga menuju bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Kalian akan memiliki tempat tinggal di bumi sampai batas waktu tertentu. 24 hingga 25. Rasulullah bersabda, "Hari terbaik yang matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu ia dikeluarkan darinya." Para ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai lokasi diturunkannya Adam dan Hawa di bumi. Pendapat mayoritas menerima bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke bumi pada dua tempat yang berbeda dan kemudian bertemu di Arafah. At-Tabari, At-Tabrani, Abu Nuaim, dan Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Adam alaihi salam diturunkan ke bumi di India. Pendapat ini diperoleh dari hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Sementara itu, menurut pendapat ini, Hawa diturunkan di Jeddah. Riwayat lain menyatakan bahwa Adam dan Hawa diturunkan di Shofa dan Marwah, di mana Adam di Shofa sedangkan Hawa di Marwah. Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Adam berada di surga selama 100 tahun. Riwayat lain menyebutkan 60 tahun, menangisi surga selama 70 tahun, menangisi kesalahannya selama 70 tahun, dan menangisi anaknya yang dibunuh selama 40 tahun. Jika memang benar hari di mana Adam diciptakan dan dikeluarkan dari surga, sama seperti hari Jumat dalam ukuran dunia, pendapat ini masih perlu dikaji lebih jauh. Dan jika Adam dikeluarkan dari surga pada hari yang berbeda dengan hari ia diciptakan, atau kita katakan bahwa ukuran hari tersebut adalah sama seperti 6.000 tahun untuk ukuran hari-hari dunia, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Dahak, dan dipilih Ibnu Jarir, berarti Adam berada di surga dalam jangka waktu yang sangat lama. Ibnu Jarir menjelaskan seperti diketahui, Adam diciptakan pada saat terakhir hari Jumat, yang mana sesaatnya adalah selama 83 tahun dan 4 bulan. Karena saat Adam masih berbentuk tanah yang berwujud dan ruh belum ditiupkan, ia bertahan selama 40 tahun dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya Adam berada di surga sebelum diturunkan dari sana selama 43 tahun. Wallahu alam. Lalu setelah sekian lama mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa dan kembali menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri. Mereka dikaruniai keturunan. Setiap kali melahirkan, Hawa melahirkan sepasang anak lelaki dan perempuan. Adam diperintahkan untuk menikahkan setiap anak lelaki dengan saudari kembar saudaranya, dan setiap anak perempuan dengan saudara kembar saudarinya. Tidak halal saudara perempuan menikah dengan saudara lelaki yang lahir bersamaan. Setelah itu, populasi manusia menyebar di berbagai belahan bumi. Hawa melahirkan 40 anak dalam 20 kali kehamilan.
Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi dan mengajarkan segala kerajinan padanya. Allah membekali Adam dengan buah surga. Hanya saja, buah-buahan dunia berubah, sementara buah-buahan surga tidak berubah. Allah berfirman, "Wahai Adam, sungguh aku memiliki tanah haram tepat sejajar dengan arsiku. Maka pergilah lalu bangunkan sebuah rumah untukku di sana. Lalu kelilingilah rumah itu seperti para malaikat mengelilingi arsiku." Allah kemudian mengutus seorang malaikat kepada Adam, memberitahukan tempatnya, mengajarkan manasik-manasik padanya, dan menyampaikan padanya bahwa setiap ayunan langkah kaki Adam menjadi ibadah yang mendekatkan diri padanya setelah itu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, makanan pertama yang dimakan Adam di bumi berawal dari Jibril. Jibril datang dengan membawa 7 biji gandum. Adam bertanya, "Apa ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah pohon yang dilarang untuk kau makan, lalu kau makan." "Apa yang harus aku lakukan dengan biji-bijian itu?" tanya Adam. "Tanamlah di bumi," jawab Jibril. Adam kemudian menanam biji-bijian gandum tersebut. Berat setiap bijinya lebih dari berat 100.000 biji gandum dunia. Gandum kemudian tumbuh, Adam lalu memanennya. Setelah itu, Adam memisahkan kulit dan isi biji gandum, kemudian menampi. Setelah itu, ia tumbuk, membuat adonan, dan ia jadikan roti. Kemudian, setelah melalui jerih payah yang cukup melelahkan, Adam alaihissalam pun memakannya. Pakaian pertama Adam alaihissalam dan Hawa berasal dari bulu domba. Adam menggerus bulu-bulu domba lalu ia tenun dan dibuat jubah untuk ia kenakan, serta baju panjang dan kerudung untuk Hawa. Setelah bertemu dan kembali menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri, mereka dikaruniai keturunan. Saat itu, setiap kali Hawa melahirkan, akan selalu lahir anak kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran anak kembar pertama diberi nama Kabil dan Iklima. Kemudian kelahiran anak kembar kedua diberi nama Habil dan Labuda. Ketika anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tumbuh dewasa, mereka pun memiliki karakter dan sifat yang berbeda. Kabil mempunyai sifat yang keras, sedangkan Habil mempunyai sifat yang lebih lemah lembut dan sabar. Kemudian, anak perempuan Iklima menjadi remaja yang memiliki paras yang cantik, sementara Labuda biasa-biasa saja. Seiring bertambahnya usia, mereka mulai tertarik pada lawan jenis. Hingga Allah menurunkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bahwa keempat anaknya harus dinikahkan sesuai aturan yang tidak memperbolehkan pernikahan dengan anak kembar. Dengan kata lain, Kabil tidak bisa menikah dengan Iklima, begitupun Habil yang tidak bisa menikahi Labuda. Setelah Nabi Adam alaihissalam menyampaikan aturan pernikahan kepada saudara kembarnya, ternyata Kabil menolak dan mengatakan ingin menikah dengan Iklima yang tidak lain merupakan saudara kembarnya sendiri. Untuk menyelesaikan perselisihan antara anak laki-lakinya, Nabi Adam alaihissalam mengajukan solusi yaitu Kabil dan Habil harus berkurban, lalu kurbannya diterima di sisi Allah, sehingga dialah yang berhak menikah dengan Iklima. Setelah itu, Adam pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah dan menitipkan anak-anaknya kepada langit. Tapi langit enggan menerima permintaannya itu. Adam kemudian menitipkan anak-anaknya kepada bumi dan gunung, namun mereka semua menolak. Kabil justru menerima permintaan ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya. Kabil, seorang petani sombong, menyiapkan seikat gandum dengan kualitas yang jelek. Sedangkan Habil, yang merupakan seorang peternak, menyiapkan seekor kambing gemuk untuk dikorbankan. Kurban keduanya disimpan di tengah lapangan. Tak lama kemudian, Allah menurunkan api dan memakan kurban Habil, sementara kurban milik Kabil dibiarkan. Artinya, Allah menerima kurban Habil dan diperbolehkan menikah dengan Iklima. Suatu malam, Habil tidak kunjung pulang mengembala kambing. Setelah mencari-cari, Kabil bertemu Habil. Kabil berkata pada Habil, "Kurbanmu diterima sementara kurbanku tidak." Habil menyahut, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Kabil marah saat itu dan memukulkan benda tumpul yang ia bawa hingga Habil meninggal dunia. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain tidak diterima. Dia berkata, 'Sungguh aku pasti membunuhmu.' Dia Habil berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sungguh, jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.
Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan bawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Peristiwa itu menjadi pembunuhan pertama di bumi. Karena ketakutan dan bingung, ia tidak tahu bagaimana cara menyembunyikan Habil yang sudah mati. Kabil berusaha membuangnya ke laut, tetapi ombak mendorong tubuh Habil hingga ke tepian. Akhirnya Kabil memohon ampun kepada Allah dan bertaubat atas segala perbuatannya. Sampai akhirnya Kabil melihat seekor burung gagak di atas pohon dan seekor burung gagak mati. Burung gagak yang masih hidup membawa burung gagak yang mati itu ke tanah. Burung gagak tersebut kemudian membuat lubang di tanah dan mendorong gagak yang mati itu ke dalamnya. Kabil akhirnya paham dan meniru cara burung gagak itu. Mengenai lokasi terbunuhnya Habil, menurut keterangan beberapa ulama, berada di kawasan pegunungan Kasyun sebelah utara Damaskus. Terdapat sebuah gua bernama Gua Dam yang dikenal sebagai tempat Kabil membunuh saudaranya, Habil. Reaksi Nabi Adam ketika mengetahui bahwa Habil dibunuh oleh Kabil digambarkan dalam beberapa riwayat, meskipun tidak secara langsung dicatat dalam Al-Quran. Ketika berita kematian Habil sampai kepada Adam, ia merasakan kesedihan yang mendalam dan hancur melihat salah satu anaknya melakukan tindakan yang sangat tragis dan tidak bermoral. Kesedihan ini menjadi ujian baginya sebagai seorang ayah, dan ia berusaha mengajarkan anak-anaknya tentang akibat dari perbuatan buruk serta pentingnya menjaga hubungan baik antar saudara. Nabi Adam mengingat kembali ajaran yang diberikan Allah mengenai persaudaraan dan kebaikan, sehingga ia merasa sangat terpukul oleh tindakan Kabil yang mengakibatkan pembunuhan pertama di bumi. Dalam kesedihannya, Adam berdoa kepada Allah memohon ampunan dan petunjuk atas apa yang telah terjadi. Dia juga berusaha untuk menjelaskan kepada Kabil tentang dampak dari tindakan buruknya, menekankan bahwa Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa, dan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Melalui momen duka ini, Adam berusaha mengingatkan anak-anaknya untuk selalu kembali kepada kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan, mengajarkan mereka bahwa penyesalan dan tobat adalah jalan menuju pengampunan Allah. Dikisahkan sebelum akhir hayatnya, Nabi Adam alaihissalam meminta putranya untuk membawakan buah dari surga. Adam menginginkan setandan buah anggur surga. Anak-anaknya kemudian mencarikan buah anggur untuknya dan mereka berpapasan dengan para malaikat. Para malaikat bertanya, "Kalian hendak kemana, anak-anak Adam?" Mereka menjawab, "Ayah kami menginginkan setandan buah anggur surga." Para malaikat berkata, "Pulanglah, kalian sudah tidak perlu lagi mencari buah itu." Lalu, para malaikat mencabut nyawa Adam, memandikan, memberi kamper, dan mengafani jenazahnya. Jibril menyalatkan jenazahnya dan para malaikat syalat di belakangnya. Setelah itu, mereka mengubur jenazah Adam. Para malaikat selanjutnya berkata, "Inilah syariat kalian dalam mengurus jenazah." Kemudian, sebelum pergi, mereka berpesan agar kematian Adam menjadi pelajaran bagi umat. Sebab dari peristiwa itu, manusia bisa mengenali prosesi dan ritual pemakaman. Adam meninggal dunia setahun setelah Hawa meninggal. Ulama berbeda pendapat terkait lokasi pemakaman Adam. Menurut riwayat yang masyhur, Adam dimakamkan di dekat sebuah gunung di India, tempat ia diturunkan dari surga. Menurut sumber lain, Adam dimakamkan di gunung Abu Qubais, Mekkah. Sumber lain menyebutkan, sebelum banjir besar terjadi, Nabi Nuh memindahkan jasad Adam dan Hawa dalam sebuah peti. Lalu ia makamkan di Baitul Maqdis, seperti yang disampaikan oleh Ibn Jarir.